teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini aku mau bahas soal lagi nih, teman-teman. Nah, di sini aku akan kasih soal sebanyak 10 ya. Nah, soal yang aku kasih ini adalah soal-soal dari berbagai macam topik ya. Tentunya soal yang aku bikin buat persiapan khusus ya, ujian UTBK. Jadi buat kalian yang lagi prepare nih buat untuk ujian UTBK ya, nggak salah klik ya, cus ikuti video pembahasan soal dari aku. Semoga nanti setelah menonton video dari aku, kalian semua jadi makin paham ya dan makin terampil dalam menjawab soal-soal, sehingga nanti ketika ada ujian yang mirip ya, teman-teman semua bisa mengerjakannya dengan betul ya, sehingga dapat skor yang maksimal. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, yuk ikuti video pembahasan soal dari aku. Tapi sebelum aku mulai, buat kalian yang merasa tertarik dengan channel aku, terutama dengan video-video yang aku bikin ya, boleh banget jika teman-teman semua mau memberikan subscribe ya. So pasti subscribe-nya teman-teman itu bikin aku lebih semangat bikin videonya, dan yang pasti lagi bikin channel aku lebih cepat berkembangnya. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang membantu channel aku berkembang ya dengan memberikan subscribe-nya. Semoga semua urusan teman-teman semua diperlancar ya, dan sukses selalu ya. Next, aku mulai ke pembahasan. Keep watching. Oke teman-teman, sekarang aku mulai dari nomor 1 ya. Nah, di sini soalnya, perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik akan memperoleh laba maksimum pada saat. Oke, laba maksimum itu sama ya, di setiap pasar itu sama berlakunya laba maksimum. Ini dia ya. Nah, laba maksimum itu terjadi ketika apa? Ketika apa? Nah, itu dia pertanyaannya. Nah, ketika katanya AR lebih kecil dari MR, ini salah ya. B, MR sama dengan AR, salah. Harga sama dengan MR, salah ini ya. Marginal revenue sama dengan marginal cost. Nah, ini dia jawabannya ya. Marginal revenue sama dengan marginal cost. Nah, ini sama berlakunya di setiap pasar ya. Ini syaratnya untuk laba maksimum ya. Marginal revenue sama dengan marginal cost. Nah, ini dia syarat laba maksimum ya teman-teman. Nah, laba maksimum ini syaratnya ya, MR sama dengan MC. Nah, itu dia syarat dari laba maksimum. Nanti teman-teman kalau ada soal yang sama seperti ini berarti udah harus bisa jawab. Oke ya. Oke, ini masih mudah ya teman-teman, jadi belum terlalu sulit ini soalnya. Next, aku masuk ke soal nomor 2. Nah, di sini katanya perbedaan utama antara akun biaya yang masih harus dibayar dan biaya dibayar di muka adalah beban dibayar di muka katanya. Oke, biaya yang masih harus dibayar. Nah, ini istilah lainnya adalah utang ya. Utang. Berarti kita kita itu punya utang yang belum dibayar sama orang ya, itu dia ya. Nah, dan biaya dibayar di muka adalah beban dibayar di muka titik-titik katanya. Beban dibayar di muka itu maksudnya kayak gini ya. Kita punya beban, kita punya pembayaran sama orang. Kita bayar di muka nih ceritanya. Nah, kita bayar di muka, namun jasanya itu belum kita pakai semuanya ya. Kayak kita bayar sewa di depan, kita udah ngeluarin uang pangkal, kemudian sewanya belum kita pakai seluruhnya. Jadi itu biaya dibayar di muka. Nah, jadi kesimpulannya apa? Nah, di sini biaya dibayar di muka adalah beban dibayar di muka. Nah, kalau beban dibayar di muka berarti dia itu belum terjadi ya teman-teman, belum terjadi. Maksudnya tuh dia itu udah kita bayar uangnya, cuman jasanya itu belum kita pakai seluruhnya ya. Makanya ada istilah belum terjadi kayak gitu ya, karena belum kita pakai semuanya. Kayak contoh sewa tadi ya, kita udah bayar uang sewa, cuman
udah kita keluarin uang, sewanya itu belum habis seluruhnya, jadi belum terjadi seluruhnya, kayak gitu ya, belum terjadi. Dan biaya yang masih harus dibayar itu utang udah terjadi ya. Contohnya kalau kita beli roti ngutang ya, berarti kan udah terjadi biayanya tuh, kita udah dapet rotinya cuman belum kita bayar, jadi bebannya udah terjadi tapi belum kita bayar. Nah kayak gitu. Jadi mana nih jawabannya? Yang A, telah terjadi dan biaya yang masih harus dibayar belum terjadi. Salah ya. Harusnya biaya dibayar di muka ini ya, harusnya beban dibayar di muka atau biaya dibayar di muka ini harusnya belum terjadi ya, belum terjadi bebannya secara keseluruhan, dan biaya yang masih harus dibayar atau utang sudah terjadi. Jadi jawabannya bravo ya, B. Next, aku masuk ke nomor 3. Nah, di sini katanya ini soal jurnal penyesuaian ya. Soal ini rentan banget ya, ada di ujian-ujian UTBK. Jadi buat kalian yang lagi prepare nih, kuasai banget yang ini, soalnya banyak soal jurnal penyesuaian di UTBK ya. Di sini katanya sewa toko yang dibayar 1 Maret 2017 untuk 2 tahun mendatang dicatat pada akun beban sewa sebesar 2.400.000. Ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 bulan 12 2017 adalah oke. Nah, dia bayar sewanya 1 Maret 2017. Untuk 2 tahun nih ceritanya. Nah, untuk 2 tahun. Sedangkan tanggal 31 bulan 12 2017 kita kan harus buat jurnal penyesuaian ya. Jurnal penyesuaian. Jadi setiap biaya yang udah kepake atau yang belum kepake ya, ini kita catat, kita sesuaikan. Nah, makanya dibuat jurnal penyesuaian. Dari 1 Maret sampai bulan 12 itu berapa bulan tuh teman-teman? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 10. Nah, ada 10. Berarti ini saldo yang terpakainya berarti ya. Nah, 10. Nah, 10 dibagi. Katanya di sini untuk 2 tahun. Jadi 1 tahun ada 12 kali 2 24 ya. 24 dikali dengan 2.400.000. Nah, ini dikali dengan 2.400.000. Oke. Kemudian ini kita coret sama-sama bagi 24 dapat 1. Nah, 1 berarti 100.000 ya. 100.000 kali 10 kan dapatnya 1 juta tuh ya. Nah, dapatnya 1 juta tuh. 10 kali 1 juta berapa? 10 kali 100.000 1 juta kan ya. Nah, ini yang terpakai. Nah, ini yang terpakai. Yang belum berapa? Nah, karena di sini katanya dicatat pada akun beban sewa, berarti pakai metode beban. Nah, metode beban. Nah, dari mana taunya? Dari soal ya, pakai akun beban katanya. Kalau metode beban, kita bikin jurnal penyesuaiannya, kita mendebitkan sewa dibayar di muka. SDD kita debitkan. Kemudian bebannya kita kreditkan, berarti beban sewa ya kita kreditkan. Nah, catat nilai yang belum terpakai. Oke, di soal aku udah ngasih tahu nih yang terpakainya 1 juta. Berarti yang belum terpakai berapa? Yang belum terpakai gampang aja ya, kita carinya 2.400.000. Nah, dikurang 1 juta. Nah, ini dapatnya adalah berapa tuh? 1.400.000. Oke, berarti di sini nilainya 1.400.000 yang belum kepake ya. Kenapa yang dicatat belum kepake? Karena dia di sini menggunakan metode beban ya. Kalau metode beban itu catat saldonya yang belum terpakai. Jadi jawabannya C, Charlie. Oke, masih mudah ya sampai di sini ya. Gampang. Oke, ini masih mudah. Next, aku masuk ke soal nomor 4. Nah, ini katanya teman-teman ini mencari keseimbangan ya. Fungsi penawaran. Nah, fungsi penawaran pasar tepung terigu ini dia. Aku langsung buat fungsinya 2P sama dengan 20 tambah Q. Oke, kalau ketemu soal kayak gini ya kita harus jadikan P ini P bulat ya. Berarti bagi 2. 20 bagi 2 dapat 10 tambah ini 1 di sini 1 bagi 2 berarti 0,5 Q. Nah, ini PD-nya ya, fungsi penawaran. Sorry, berarti ini PS-nya. Sedangkan PD udah diketahui di soal ya.
PS-nya. Oke, ini PS-nya 10 tambah 0,5, fungsi permintaannya ini dia. Nah, syarat keseimbangan itu kan ini, PD sama dengan PS. PD-nya ada di soal 30 kurang 1,5 Ki. Nah, sama dengan PS-nya 10 ditambah 0,5 Ki. Berarti tinggal kita kurang-kurangkan aja. 10 kurang 10 sama dengan 0,5 Ki tambah 1,5 Ki. Nah, iya kan? 0,5 Ki tambah 1,5 Ki, kan benar tuh. Nah, berarti di sini 30 kurang 10 20 sama dengan 2 Ki ya, 2 Ki. Ki-nya 10. Udah dapat Ki, kita masukkan, cari P. Cari P dengan masukkan ke salah satu persamaan. Persamaan Ki PD aja ya, 30 kurang 1,5 Ki. Berarti 30 kurang 1,5 dikali 10. Nah, berarti 30. Nah, ini berapa tuh? 1,5 dikali dengan 10. Nah, 1,5 kali 10 berapa? 15 ya. Nah, 15. Oke. Ini 15. Berarti 30 kurang 15, 15. Berarti dapatnya P-nya 15. Nah, berarti di sini P-nya 15, Q-nya 10 ya. P-nya 15, Q-nya 10. P-nya 15, Q-nya 10. Jadi C jawabannya. P15, Q10. Nah, ini dia ya, Q. Oke, next aku masuk ke soal nomor 5 ya. Di sini katanya pada tanggal 31 Desember diketahui usaha kursus akuntansi milik si Sani memperoleh kerugian 10 juta. Ayat jurnal yang diperoleh untuk menutup akun tersebut adalah, oke, ini kita buat jurnal penutup ya, JP, jurnal penutup. Untuk menutup ini kerugian ya, jurnal penutup untuk menutup rugi ya, jurnal penutup. Nah, untuk kerugian atau menutup rugi ya. Nah, kalau rugi berarti itu bersifat mengurangi modal ya. Modalnya jadi berkurang atau turun. Modal berkurang posisinya di debit atau kredit. Oke, modal aja bertambah dia di kredit. Berarti kalau berkurang dia di debit. Nah, kita letakkan nih teman-teman. Nah, berarti modalnya di debit. Nah, modalnya di debit sebesar angkanya ya 10 juta. Ini 10 juta. Nah, kemudian modal di debit 10 juta ya, 10 juta karena kerugiannya 10 juta ya. Yang dikredit adalah ikhtisar ya. Ikhtisar laba atau rugi itu yang dikredit juga sebesar 10 juta. Nah, jadi mana nih jawaban yang kayak gini? Modal di debit 10 juta, ikhtisar laba rugi dikredit 10 juta. D ya. D jawabannya. Oke, next aku masuk ke soal nomor 6. Nah, di sini katanya sejumlah anggaran dalam APBN akan digunakan oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur seperti perbaikan jalan, membangun terminal, stasiun. Pengeluaran di atas menunjukkan adanya keterkaitan fungsi APBN, yaitu fungsi apa? Silakan kalau teman-teman mau jawab dulu tentang ini. Nah, ingat nih ada kata kunci membangun infrastruktur seperti perbaikan jalan, terminal, kereta api. Nah, itu berarti fungsi APBN sebagai alokasi ya. Jadi duit yang ada di APBN itu dialokasikan untuk membangun pembangunan negara seperti yang tertera pada soal. Oke, di sini aku tambahin. Nah, distribusi artinya duit APBN itu digunakan sebagai alat pemerataan pendapatan biar masyarakat ini sejahtera ya, makanya didistribusikan duitnya untuk rakyat. Nah, stabilisasi itu untuk menstabilkan ekonomi ya. Ini enggak ada ini ya. Jadi jawabannya adalah Charlie, C. Oke, next aku masuk ke soal berikutnya nih. Soal nomor 7. Memimpin organisasi atau perusahaan secara keseluruhan dan memimpin para manajer agar dapat membentuk tim kerja yang baik merupakan tugas A. Manajer lini pertama. Oke, lini pertama itu manajer tingkat akhir ya. Ini manajer tingkat akhir ya. Nah, salah ya, bukan ini jawabannya. Kalau manajer tingkat akhir ini dia lebih ke langsung berhubungan dengan karyawan ya. Contohnya ini supervisor ya. Dia langsung ngecekin kerja karyawannya. Manajer menengah ini bukan ya.
manajer menengah ini dia perantara antara manajer puncak dengan manajer di bawahnya dengan lini pertama. Jadi dia sebagai mediator di sini. Kalau ada perencanaan yang dibuat oleh manajer pusat, di sini dia ngembangin perencanaan itu kayak gitu ya. Nah, manajer puncak, oke, ini jawabannya ya. Ini dia memimpin organisasi dan perusahaan secara keseluruhan ya, memimpin para manajer. Artinya dia di bawah manajer puncak ini ada manajer menengah. Jadi dia yang mimpin kayak gitu ya, teman-teman. Nah, itu jawabannya C. Oke, next aku masuk nomor 8 nih, teman-teman. Nah, ini tentang demand pull inflation ya. Ini tentang inflasi yang disebabkan oleh kenaikan permintaan ya. Terjadinya demand pull inflation di pasar output ditunjukkan oleh pergeseran pada. Oke, aku mau gambarin dulu nih kurva permintaan ya, teman-teman. Nah, ini adalah kurva permintaan ya. Ini P, ini Q. Kalau terjadi inflasi yang diakibatkan oleh permintaan itu, namanya aja udah jelas ya. Berarti inflasi itu karena kelebihan permintaan, dorongan permintaan, pull inflation, pull demand inflation. Nah, artinya permintaannya berlebih, demandnya bergeser dari D1 menjadi D2 ya. Kalau dia inflasi karena permintaan, otomatis demandnya itu gesernya ke kanan. Nah, jawabannya mana nih? A salah ya, bukan penawaran. B juga salah. Kurva permintaan agregat gesernya ke kanan. Oke, ini ya jawabannya Charlie, C. Next aku masuk ke soal berikutnya nih, teman-teman. Nah, di sini katanya kepuasan total seseorang akan berkurang ketika kepuasan marginal. Oke, ini gampang banget ya. Ini aku mau buatin kurvanya dulu ya, teman-teman. Mana tahu nanti masuk soal seperti ini ya. Jadi kalau udah dijelasin ya, semoga melekat dalam memorinya ya. Oke. Nah, di sini katanya kepuasan total seseorang akan berkurang ketika kepuasan marginalnya. Aku mau buatin kurvanya dulu ya. Oke. Nah, ini dia. Nah, oke. Kok kurvanya mencong ya? Entar ya, diperbaiki dulu. Semakin sore udah semakin gak karuan. Semoga garisnya lurus. Nah, oke, ini dia ya. Nah, ini dia yang ke atas ini ya, yang selalu kurvanya seperti ini. Nah, ini dia. Ini adalah kurva TU ya. Ini ada total utility, kepuasan total. Nah, aku bagi dua kurva total utility ini. Nah, bentuk kurva yang seperti ini ya. Nah, ini bentuk kurva yang seperti ini. Nih ya, teman-teman. Ini adalah marginal utility ya. Berapa kepuasan tambahannya? Artinya marginal utility. Nah, marginal utility. Nah, kemudian ada istilah oke. Nah, ini marginal utility ya. Katanya di sini cuman kayak gini ya kurvanya ya. Nah, kepuasan total seseorang akan berkurang ketika kepuasan marginalnya katanya kan. Nah, ini dia. Ini kan MU-nya nih. Ini marginal utility pertama naik kurvanya. Kemudian MU mencapai maksimal di sini, MU max. Nah, MU max di sini. Kemudian setelah maksimal dia turun lagi. Nah, ini kan di titik 0 nih ya. MU di titik 0, ini 0. Nah, itu tercapai ketika TU max. Nah, TU max berarti kalau dia total kepuasan total seseorang akan berkurang ketika kepuasan marginalnya. Nah, negatif dong ya. Kalau udah di bawah ini udah negatif, maka TU-nya itu udah turun dia ya, teman-teman. Jadi jawabannya negatif D. Nah, semakin turun MU-nya berarti kepuasannya tuh udah negatif, TU-nya udah semakin negatif ya, kayak gitu ya. Oke, next aku masuk ke soal nomor 10. Ini soalnya tentang distribusi pendapatan ya, teman-teman. Nah, di sini katanya makin buruk distribusi pendapatan suatu negara, maka nilai koefisien Gininya. Oke. Nah, ini dia. Kalau nilai koefisien Gini mendekati 0, itu berarti pemerataannya sempurna ya. Sempurna. Nah, hampir sempurna ya, hampir sempurna.
Berarti kalau dempet ya, dempet dengan garis 0 pas di titik 0, berarti ini udah sempurna ya, sempurna. Nah, kemudian kalau dia mendekati 1, nah mendekati 1, mendekati 1, nah ini dia pemerataannya itu timpang. Nah, ini dia ya. Ketimpangan pemerataan ketimpangan pendapatan. Artinya di sini pendapatan masyarakat itu nggak merata, teman-teman. Ada yang kaya banget, miskin banget, kayak gitu kan nggak merata tuh ya. Jadi jawabannya adalah makin buruk distribusi pendapatan di suatu negara, maka nilai koefisien Gininya semakin makin mendekati 1 ya. Itu jawabannya ya. Nah, jadi jawabannya bravo B. Oke, itu dia 10 soal beserta pembahasan lengkap ya, soal-soal buat persiapan UTBK. Semoga dapat dimengerti dan dipahami ya. Nah, jika kalian semua ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar ya. Jika ada saran ataupun masukan, boleh juga ditulis di kolom komentar. Terima kasih ya buat kalian yang udah mampir di channel aku ya. So pasti bikin channel aku lebih rame dan yang pasti lagi bikin cepat berkembang ya. Terima kasih. Dan jangan pernah boring ya untuk singgah lagi di video-video aku berikutnya ya. Semoga video yang aku bikin ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Oh iya, jika teman-teman mau save atau share videonya silahkan ya. Karena jika teman-teman save atau share videonya ya berarti video yang aku bikin itu semakin bermanfaat juga bagi orang lain. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you.